Selamat pagi, Pak Dosen Pendeta Rudolf Tarbutar. Saya Titin akan mempresentasikan tugas mata kuliah Tipologi dan Simbolisme. Adapun judul tugas yang saya presentasikan adalah Penerapan Tipologi dan Simbolisme Alkitab pada Kisah Kemah Suci dan Tugas Imam Besar dalam Pendidikan Agama Kristen. Abstrak. Hasil penelitian ini membahas tentang penerapan tipologi dan simbolisme Alkitab pada narasi Kemah Suci dan peran imam besar dalam konteks pendidikan agama Kristen. Metode eksploratif digunakan untuk menganalisis aspek-aspek simbolik dan tipologis dalam teks Alkitab yang menggambarkan Kemah Suci dan tugas-tugas imam besar. Penelitian ini melibatkan penelusuran teks Alkitab serta analisis komparatif dan interpretatif terhadap hubungan antara elemen-elemen tersebut dengan ajaran Kristen. Nah, dalam hasil penelitian disimpulkan bahwa kisah Kemah Suci dan peran imam besar dapat diartikan sebagai prakarsa kuno yang memberikan makna mendalam bagi teologi Kristen. Kemah Suci dengan elemen-elemen seperti tempat kudus dan tempat paling kudus mengungkapkan transformasi dari pengalaman manusia menuju perjumpaan dengan Tuhan. Melalui tipologi Alkitab, Kemah Suci dapat dilihat sebagai gambaran awal akan kedatangan Kristus yang membawa penyelamatan. Peran imam besar yang menghubungkan manusia dengan Tuhan melalui tugas-tugas perantaraan membayangkan peran Yesus Kristus sebagai pembela dan pengantara. Dalam pendidikan agama Kristen, memahami tipologi dan simbolisme ini memperkaya pemahaman akan inti iman Kristen. Penggunaan metode cerita dan visualisasi dalam pengajaran agama dapat menghidupkan kembali narasi Kemah Suci dan peran imam besar, memungkinkan siswa untuk merenungkan makna mendalam di balik teks tersebut. Pendekatan ini memfasilitasi pemahaman tentang hubungan antara perjanjian lama dan baru, serta pentingnya peran Kristus dalam penyelamatan. Nah, dengan mengintegrasikan tipologi dan simbolisme Alkitab pada Kemah Suci dan imam besar dalam pendidikan agama Kristen, pendekatan ini memiliki potensi untuk memperkaya pengalaman belajar siswa dan menghubungkan ajaran agama Kristen dengan realitas hidup mereka secara lebih mendalam. Kata kunci dalam jurnal ini adalah tipologi, simbolisme, dan pendidikan. Pendahuluan. Pendidikan agama Kristen memiliki tujuan untuk memperdalam pemahaman tentang ajaran dan nilai-nilai spiritual dalam iman Kristen. Alkitab dijadikan sebagai sumber utama bahan ajar untuk memberikan landasan teologis dan praktis bagi penganutnya. Dalam Alkitab terdapat banyak narasi yang memberikan landasan teologis dan praktis bagi penganutnya. Dalam Alkitab terdapat banyak narasi yang kaya makna, salah satunya adalah cerita tentang Kemah Suci dan peran imam besar. Kedua narasi ini menonjol sebagai gambaran simbolik yang syarat dengan tipologi spiritual. Kajian ini bertujuan untuk lebih mendalami penerapan tipologi dan simbolisme Alkitab pada kisah Kemah Suci dan tugas imam besar dalam konteks pendidikan Kristen. Kisah Kemah Suci adalah struktur yang diinstruksikan oleh Tuhan kepada Musa dalam Perjanjian Lama. Meskipun pada permukaannya hanya terlihat sebagai tempat ibadah fisik, namun melalui tipologi, kisah Kemah Suci dapat diartikan sebagai gambaran awal dari rencana penyelamatan yang akhirnya direalisasikan dalam kedatangan Kristus dalam Perjanjian Baru. Elemen-elemen seperti tempat kudus dan tempat paling kudus mengungkapkan transformasi dari hubungan manusia yang terpisah dengan ilahi menjadi perjumpaan yang mendalam dan intim. Sementara itu, imam besar memiliki peran sebagai perantara antara Tuhan dan anaknya dan memiliki dimensi tipologis yang signifikan. Peran imam besar dalam mempertemukan manusia dengan Tuhan melalui tugas-tugas perantaraan mencerminkan peran Yesus Kristus sebagai imam besar yang sempurna. Penafsiran tipologis melihat tugas imam besar sebagai prakarsa yang mengarahkan pandangan kepada peran Kristus sebagai pembela dan pengantara bagi umat manusia. Penerapan tipologi dan simbolisme Alkitab pada kisah Kemah Suci dan imam besar memiliki implikasi penting dalam pendidikan agama Kristen. Melalui metode cerita dan visualisasi, pengajaran agama dapat menghidupkan kembali narasi-narasi ini dan memungkinkan para siswa
Pendekatan ini juga memberi siswa kesempatan untuk menghubungkan perjanjian lama dan baru serta merenungkan pentingnya peran Kristus dalam penyelamatan manusia. Kajian ini akan mendalami lebih lanjut penerapan tipologi simbolisme Alkitab pada kisah Kemah Suci dan tugas imam besar dalam konteks pendidikan agama Kristen. Nah, dengan demikian, kajian ini berupaya untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai spiritual dalam iman Kristen dan memberikan landasan untuk pendekatan pengajaran yang lebih kaya dan bermakna bagi para siswa. Pembahasan dari penerapan tipologi dan simbolisme Alkitab pada kisah Kemah Suci dan tugas imam besar dalam pendidikan agama Kristen dibagi menjadi 8 bagian rinci, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tipologi dan simbolisme dalam kisah Kemah Suci. Yang kedua, signifikansi tipologi imam besar. Yang ketiga, jawaban atas permasalahan. Yang keempat, integrasi temuan dengan konsep teologis. Kemudian yang kelima, pendekatan pengajaran yang lebih kaya dan bermakna. Yang keenam, implikasi pada PAK, pendidikan agama Kristen di masa kini. Yang ketujuh, rekomendasi untuk pengembangan kurikulum. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah implikasi teologis dan relevansinya untuk iman Kristen. Saya akan membahas bagian yang pertama, yaitu tipologi dan simbolisme dalam kisah Kemah Suci. Nah, dalam Alkitab, kisah Kemah Suci dapat kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal 25 sampai yang ke-30 mengandung banyak tipologi dan simbolisme yang kaya. Tipologi adalah suatu metode penafsiran Alkitab yang melihat hubungan antara peristiwa atau objek dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru. Sedangkan simbolisme adalah penggunaan tanda atau lambang untuk mewakili suatu ide atau konsep yang lebih besar. Kemah Suci dapat dilihat sebagai prafigurasi atau prakarsa dari rencana penyelamatan yang kemudian diwujudkan dalam Kristus. Elemen-elemen dalam Kemah Suci seperti tempat kudus dan tempat paling kudus dapat kita lihat dalam kitab Keluaran pasal 26 ayat 33 sampai dengan yang 34. Dapat diartikan sebagai transformasi dari pemisahan manusia dengan ilahi menjadi perjumpaan yang intim melalui iman. Beberapa ayat dalam perjanjian baru juga menghubungkan pengorbanan dalam Kemah Suci dengan korban Kristus. Sebagai contoh, Ibrani pasal 9 ayat 21 mengatakan, dengan darah orang menggenapi Kemah Suci itu, yang menunjukkan bahwa pengorbanan dalam Kemah Suci hanya dapat ditebus oleh darah Kristus yang sempurna. Dalam hal simbolisme, beberapa elemen dalam Kemah Suci juga memiliki makna khusus. Misalnya, menorah yang terbuat dari emas murni. Kita lihat dalam kitab Keluaran pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat yang 40, melambangkan cahaya Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya. Tepi Kemah Suci yang dihiasi dengan buah delima dan zaitun dapat kita lihat dalam Keluaran pasal 28 ayat 33 sampai 34, melambangkan kemakmuran dan keberlimpahan yang diberikan oleh Allah. Berikutnya yang kedua adalah signifikansi tipologi imam besar. Dalam Alkitab, peran imam besar dianggap sangat penting dalam menginterpretasikan simbolisme Alkitab. Tugas-tugas yang diemban oleh imam besar termasuk perantaraan dan korban penebusan. Dalam kitab Imamat pasal 16 mencerminkan peran Kristus sebagai imam besar yang sempurna. Sebagai contoh, dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 12 dinyatakan bahwa tidaklah oleh darah kambing atau lembu, tetapi oleh darahnya sendiri yang mengaitkan korban penebusan imam besar dengan pengorbanan Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa korban yang dilakukan oleh imam besar dalam perjanjian lama hanya bersifat sementara dan hanya dapat diwujudkan secara sempurna melalui pengorbanan Kristus. Dalam tipologi, imam besar juga dianggap sebagai gambaran dari Kristus sebagai perantara antara manusia dan Allah, seperti yang dijelaskan dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-16. Kristus adalah imam besar kita yang telah mengalami semua pencobaan yang kita alami, sehingga ia dapat memahami kelemahan kita
dan menjadi perantara yang sempurna antara kita dan Allah. Dalam kesimpulannya, tipologi imam besar menunjukkan peran penting yang dimainkan oleh Kristus dalam membawa manusia ke hadapan Allah. Melalui korban penebusan yang sempurna, Kristus menjadi pengantara kita yang sempurna dan membawa kita ke dalam persekutuan dengan Allah. Yang ketiga, jawaban atas permasalahan. Nah, dalam konteks penerapan tipologi dan simbolisme Alkitab pada kisah kemah suci dan peran imam besar dalam pendidikan agama Kristen, kajian ini menawarkan jawaban atas masalah penelitian. Pendekatan ini dapat memperkaya pemahaman siswa tentang iman Kristen dengan menyoroti kaitan antara Perjanjian Lama dan Baru, serta peran Kristus dalam penyelamatan. Melalui penggunaan tipologi dan simbolisme Alkitab, pengajaran kisah kemah suci dan peran imam besar dapat menjadi lebih menarik dan bermakna bagi siswa. Elemen-elemen seperti tempat kudus dan tempat paling kudus dalam kemah suci dapat diartikan sebagai transformasi dari pemisahan manusia dengan ilahi menjadi perjumpaan yang intim melalui iman. Selain itu, penghubungan korban penebusan imam besar dengan pengorbanan Kristus dalam Ibrani pasal 9 ayat 12 dapat memberikan pemahaman yang lebih tentang peran Kristus sebagai imam besar yang sempurna. Penerapan tipologi dan simbolisme Alkitab dalam pengajaran kisah kemah suci dan peran imam besar dapat membantu siswa untuk memahami lebih baik rencana penyelamatan yang diwujudkan dalam Kristus dan menghubungkan antara Perjanjian Lama dan Baru. Hal ini dapat memperkaya pemahaman siswa tentang iman Kristen dan membuat mereka untuk menemukan makna yang lebih dalam agama Kristen. Yang keempat, integrasi temuan dengan konsep teologis. Dalam hal ini, tipologi kemah suci dan peran imam besar dapat dihubungkan dengan konsep kristologi untuk menjelaskan bagaimana tipologi ini menjadi prakarsa rencana keselamatan yang akhirnya diwujudkan dalam Kristus. Konsep kristologi sendiri mengacu pada studi tentang Kristus sebagai anak Allah dan Mesias yang disebutkan dalam Alkitab. Melalui penggunaan tipologi dan simbolisme Alkitab, kita dapat memahami bagaimana kemah suci dan peran imam besar merefleksikan peran Kristus dalam rencana keselamatan. Dalam hal ini, pengajaran kisah kemah suci dan peran imam besar dapat diintegrasikan dengan konsep kristologi untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang rencana keselamatan yang diwujudkan dalam Kristus. Hal ini dapat membantu siswa untuk memahami makna yang lebih dalam agama Kristen dan menghubungkan antara Perjanjian Lama dan Baru. Integrasi temuan penelitian tentang penerapan tipologi dan simbolisme Alkitab pada kisah kemah suci dan tugas imam besar dalam pendidikan agama Kristen dengan konsep teologis dapat memperkuat pemahaman tentang rencana keselamatan yang diwujudkan dalam Kristus. Dengan melakukan integrasi ini, kita dapat memperkaya pemahaman siswa tentang iman Kristen dan menyoroti peran Kristus dalam penyelamatan. Berikutnya yang kelima, pendekatan pengajaran yang lebih kaya dan bermakna. Dari kajian tentang penerapan tipologi dan simbolisme Alkitab pada kisah kemah suci dan tugas imam besar dalam pendidikan agama Kristen adalah perlunya pengembangan pendekatan pengajaran agama Kristen yang lebih dalam dan kaya akan tipologi dan simbolisme. Nah, dalam hal ini, pendekatan pengajaran ini dapat membantu siswa mengalami iman secara lebih mendalam dengan memperkaya pemahaman mereka tentang agama Kristen. Melalui penerapan tipologi kemah suci dan peran imam besar, siswa dapat menghubungkan aspek-aspek agama Kristen dan menginternalisasi nilai-nilai spiritual. Selain itu, penggunaan tipologi dan simbolisme Alkitab dalam pengajaran kisah kemah suci dan peran imam besar dapat membantu siswa untuk memahami lebih baik rencana penyelamatan yang diwujudkan dalam Kristus dan menghubungkan antara Perjanjian Lama dan Baru. Hal ini dapat membantu siswa untuk menemukan makna yang lebih dalam agama Kristen. Dengan mengadopsi pendekatan pengajaran yang lebih kaya dan bermakna ini,
siswa dapat merasakan pengalaman iman yang lebih dalam dan mengembangkan pemahaman mereka tentang agama Kristen. Hal ini dapat membantu mereka untuk tumbuh dalam iman dan memperkuat hubungan mereka dengan Tuhan. Secara keseluruhan, penggunaan tipologi dan simbolisme Alkitab pada kisah Kemah Suci dan tugas imam besar dalam pendidikan agama Kristen dapat membantu mengembangkan pendekatan pengajaran yang lebih kaya dan bermakna bagi siswa. Hal ini dapat memperkaya pemahaman siswa tentang iman Kristen, menghubungkan aspek-aspek agama Kristen, dan menginternalisasi nilai-nilai spiritual. Yang keenam, implikasi pada pendidikan agama Kristen di masa kini. Dalam konteks pendidikan agama Kristen di Indonesia, penerapan pendekatan tipologi dan simbolisme Alkitab pada kisah Kemah Suci dan tugas imam besar memiliki implikasi positif. Hal ini dapat membantu mengatasi keterbatasan pemahaman siswa tentang Alkitab dan simbolisme. Selain itu, pendekatan ini juga dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dan membantu mereka menghubungkan ajaran agama dengan realitas hidup di Indonesia. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penerapan pendekatan ini masih terbatas dan belum merata di seluruh sekolah Kristen di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain kurikulum yang belum memadai, keterbatasan sumber daya manusia, dan minimnya dukungan dari pihak yang terkait. Nah, oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperluas penerapan pendekatan ini dan meningkatkan kualitas pendidikan agama Kristen di Indonesia. Yang ketujuh, rekomendasi untuk pengembangan kurikulum. Kajian ini merekomendasikan pengembangan kurikulum agama Kristen yang memasukkan pendekatan tipologi dan simbolisme Alkitab pada kisah Kemah Suci dan tugas imam besar. Hal ini untuk membantu mengatasi keterbatasan pemahaman siswa tentang Alkitab dan simbolisme, serta memperkaya pengalaman belajar mereka. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat banyak sekolah agama Kristen di Indonesia yang belum menerapkan pendekatan ini dalam pengajaran agama Kristen. Oleh karena itu, selain merekomendasikan pengembangan kurikulum agama Kristen yang memasukkan pendekatan tipologi dan simbolisme Alkitab, diperlukan juga pelatihan bagi para pengajar untuk mengintegrasikan pendekatan ini dalam metode pengajaran yang menghidupkan dan bermakna. Dalam pelaksanaannya, pengembangan kurikulum dan pelatihan bagi para pengajar perlu dilakukan secara bertahap dan terencana. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan para ahli dan praktisi dalam bidang pendidikan agama Kristen, serta melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses pengembangan dan implementasi kurikulum dan metode pengajaran yang baru. Dengan demikian, diharapkan pendidikan agama Kristen dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi siswa, sekaligus membantu mereka menghubungkan ajaran agama dengan realitas hidup di tengah kemajemukan dan kondisi sosial di Indonesia. Yang terakhir, yang kedelapan, implikasi teologis dan relevansinya untuk iman Kristen. Implikasi teologis dari penerapan tipologi dan simbolisme Alkitab pada kisah Kemah Suci dan tugas imam besar dalam pendidikan agama Kristen adalah bahwa pengajaran agama Kristen tidak hanya menekankan pada pengetahuan dan pemahaman, tetapi juga pengalaman spiritual yang mendalam dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat membantu jemaat Kristen memahami ajaran agama dengan lebih baik dan mendalam, serta mengaplikasikan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pengajaran agama Kristen yang mengintegrasikan pendekatan tipologi dan simbolisme Alkitab juga dapat membantu jemaat Kristen mengembangkan iman yang lebih kuat dan memperdalam hubungan mereka dengan Tuhan. Namun, implementasi dari pengajaran agama Kristen yang memasukkan pendekatan tipologi dan simbolisme Alkitab perlu dilakukan dengan hati-hati dan terencana. Dibutuhkan pengajar yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup, serta dukungan dari pihak yang terkait dalam proses pengembangan kurikulum dan metode pengajaran yang baru. Dengan demikian, penerapan tipologi dan simbolisme Alkitab pada kisah Kemah Suci dan tugas imam besar dalam pendidikan agama Kristen dapat memiliki implikasi teologis yang besar dan relevansi yang signifikan untuk iman Kristen. Sebagai kesimpulan,
Tipologi dan simbolisme Alkitab dapat diterapkan pada kisah kemah suci dan peran imam besar untuk memperkaya pemahaman siswa tentang iman Kristen. Melalui penggunaan tipologi dan simbolisme Alkitab, pengajaran kisah kemah suci dan peran imam besar dapat menjadi lebih menarik dan bermakna bagi siswa. Elemen-elemen seperti tempat kudus dan tempat paling kudus dalam kemah suci dapat diartikan sebagai transformasi dari pemisahan manusia dengan ilahi menjadi perjumpaan yang intim melalui iman. Selain itu, penghubungan korban penebusan imam besar dengan pengorbanan Kristus dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran Kristus sebagai imam besar yang sempurna. Penerapan tipologi dan simbolisme Alkitab dalam pengajaran kisah, kemah suci, dan peran imam besar dapat membantu siswa untuk memahami lebih baik rencana penyelamatan yang diwujudkan dalam Kristus dan menghubungkan antara perjanjian lama dan baru. Hal ini dapat memperkaya pemahaman siswa tentang iman Kristen dan membuat mereka untuk menemukan makna yang lebih dalam agama Kristen. Ya, kepustakaan yang saya ambil dapat dilihat di halaman terakhir. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.